Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nafisa Azari, nomor NIM A131230014. Saya di sini akan menyampaikan materi kuliah Hukum Hubungan Internasional dengan materi Hubungan Diplomatik dalam Hukum Internasional. Pengertian hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi yang dibentuk antara dua negara berdaulat untuk menjalin kerjasama, melindungi kepentingan nasional, serta menyelesaikan berbagai perwakilan diplomatik, seperti duta besar, dan diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961. Tujuan hubungan diplomatik adalah menjaga dan memperkuat hubungan persahabatan antar negara, melindungi kepentingan negara dan warga negara di negara lain, melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima, mengamati dan melaporkan kondisi politik, ekonomi, sosial di negara penerima, mendorong kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Perwakilan diplomatik ada duta besar, yaitu perwakilan tertinggi dan resmi suatu negara. Kemudian ada konsul, yaitu pejabat yang menangani urusan administrasi dan melindungi warga negara di luar negeri. Lalu ada juga atase, ahli di bidang tertentu seperti militer, perdagangan, atau pendidikan. Selanjutnya yaitu ada kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Kekebalan diplomatik sendiri yaitu perlindungan dari yurisdiksi hukum negara penerima. Keistimewaan diplomatik yaitu hak komunikasi bebas, perlindungan kantor kedutaan, dan yang terakhir ada persona non grata. Negara penerima dapat mengusir diplomat yang melanggar aturan di negara tersebut. Peran hubungan diplomatik antara lain yaitu menjalin persahabatan antar negara, melindungi kepentingan negara dan warga, melakukan negosiasi, mendorong kerjasama internasional, menjadi sarana komunikasi resmi. Adapun tantangan di dalam hubungan diplomatik diantaranya yaitu nomor 1, perbedaan kepentingan nasional dan ideologi antar negara yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan bersama. Kedua, ada ancaman keamanan cyber dan penyebaran disinformasi yang berpotensi merusak kepercayaan dan stabilitas hubungan diplomatik. Yang ketiga, yaitu ketegangan politik dan konflik antar negara yang dapat menyebabkan terganggunya komunikasi serta pemutusan hubungan resmi. Jenis-jenis hubungan diplomatik yaitu ada 3 diantaranya. Yang pertama ada hubungan bilateral, yaitu hubungan antara dua negara, contohnya seperti Indonesia dan Jepang. Yang selanjutnya adalah hubungan multilateral. Ini merupakan hubungan antara dua negara atau lebih. Biasanya di dalamnya terdapat organisasi internasional seperti Indonesia di dalam PBB, ASEAN, atau G20. Yang terakhir ada hubungan regional, yaitu hubungan antar negara dalam suatu kawasan geografis seperti ASEAN atau Asia Tenggara dan Uni Eropa atau Eropa serta APEC Asia Pasifik. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu hubungan diplomatik merupakan fondasi penting dalam membangun interaksi antar negara secara damai dan terhormat. Melalui perwakilan resmi negara seperti duta besar, negara dapat menjamin kerjasama, melakukan negosiasi, serta melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya yang berada di luar negeri. Fungsi hubungan diplomatik mencakup berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Keberadaan hubungan ini membantu menciptakan stabilitas dan saling pengertian di tengah kompleksitas dunia internasional yang terus berkembang.
Namun, dalam praktiknya, hubungan diplomatik tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan nasional, konflik politik, serta ancaman kontemporer seperti keamanan cyber dan penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, diperlukan diplomasi yang adaptif, profesional, dan berlandaskan etika, agar hubungan antar negara dapat terus terpelihara dengan baik. Komitmen terhadap dialog dan kerjasama yang konstruktif menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan diplomatik yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di era global saat ini. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.